Kemarin malam aja Mbah datang nyisiri rambutku sambil nyanyiin talelo lelo lelo itu gitu. Loh, emangnya Mbah gimana, Dek? Ya Mbah pakai baju hitam-hitam gitu, kayak orang gila. Rambutnya acak-acakan gitu, matanya hitam kayak orang. Jadi aku mau cerita, Mas. Dulu sekitar tahun 70-an di kampung ini tuh pernah ada teror gitu. Terornya ini bukan teror-teror yang main-main, karena ada orang yang meninggal malamnya itu gentayangan dan neror warga-warga sekitar kampung gitu loh. Ini ada tahun 70-an itu ada seorang nenek-nenek yang dia itu sebenarnya kehidupannya biasa-biasa aja, ya ngaji, ya sholat gitu kan. Cuman yang membedakan dia dari orang lain itu karena dia jahat sama orang. Dia jahat banget sama orang. Jadi yang sering didengar oleh warga itu ketika ada anak-anak mainan di depan rumah, main pasar-pasaran, main bola dan lain-lain, itu selalu diusir. Dan ngusirnya itu nggak selalu yang ayo minggir, enggak, selalu kasar gitu. Ngusirnya itu langsung, "Woi, ini bukan rumahmu. Jangan main di sini." Terus ya namanya anak-anak ya langsung lari gitu. Terus akhirnya apa? Akhirnya image nenek ini jadi di warga kampung itu, orang-orang kampung itu mengenalnya nenek yang jahat itu, nenek yang jahat itu, yang rumahnya sana selalu seperti itu. Karena memang dia terkenalnya memang nenek-nenek yang jahat. Nah, suatu hari ajal jemput, orang ini meninggal tiba-tiba. Ada yang bilang kena serangan jantung, ada yang bilang ya macam-macam lah berita yang masyarakat. Yang jelas beliau ini meninggal tiba-tiba gitu. Hari itu dia meninggal. Terus ya dimakamkan seperti biasa, dimandikan, disolatkan, dimakamkan di pemakaman warga gitu kan. Ya wis terjadi normal gitu aja, ya wis normal, dimakamkan gitu aja. Akhirnya malam harinya itu tepat setelah sore dimakamkan, malam itu ada kejadian seperti ini. Dulu kampung ini kan jarak antara rumah ke rumah itu kan renggang. Sebelah rumah sini ini dulu memang ada satu lahan yang tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon pisang, pohon-pohon besar-besar, dan memang sepi gitu. Di atas jam 7 kampung ini sudah sepi. Nah, ada satu penjaga toko cewek itu pulang jam 9 malam, kampung sudah sepi. Dia begitu masuk gang kampung, dia itu ngelihat mbahnya ini yang doplok di pojokan kampung, pojokan gang itu sambil gini, rambutnya terurai terus kotor gitu deg-degan. Nah, dia antara mau masuk sama enggak itu ya takut namanya, loh inilah mbah sing meninggal tadi sore kok, loh kok mbah ini kok di sini gitu kan. Mau masuk nggak jadi, terus akhirnya belum masuk mbah ini noleh ke arah ini, noleh ke arahnya sambil melihat, lah pokok telok ae, ngapa kamu lihat aja, langsung lari wis. Yang anak cewek ini tadi lari, akhirnya nggak jadi pulang, nginep ke rumah temennya. Begitu nginep ke rumah temennya, besok paginya dia cerita ke bapak, Pak, semalam itu aku ditakuti sama mbah itu, mbah yang meninggal kemarin sore itu. Nah, bapaknya masih nggak percaya karena enggak, mungkin kamu ketakutan aja sama orangnya. Enggak Pak, serius, aku lihat orang itu duduk di situ pojokan sambil pakaiannya compang-camping hitam gitu. Ya duduk persis kayak orang. Terus kayak orang waktu dia masih hidup itu, rambutnya compang-camping, rambut itu ikal, terus ya wis kayak orang belum mandi. Akhirnya nggak dihiraukan. Nah, kejadian malam kedua itu akhirnya si mbah ini gentayangan lagi gitu, gentayangan lagi dengan penampakan yang gini loh. Dia pakai pakaian compang-camping ya hitam gitu kan, sambil kayak kaki keseret-seret.
Ada satu guru ngaji waktu itu. Guru ngaji itu dia cerita sendiri, waktu dia sholat tahajud, jam 2 pagi dia sholat tahajud seperti biasa. Di rakaat kedua ketika dia selesai sujud, terus dia duduk seperti ini. Ini yang namanya mbah ini tadi udah di depannya sambil gini, melorok ke matanya. Dia tetap melanjutkan sholat sampai selesai salam. Begitu selesai salam dia bilang, "Mbah, jenengan ini alamnya sudah tidak di sini, jenengan sudah waktunya pulang. Jangan ganggu yang masih hidup." Gitu. Yang namanya mbah ini masih melorok seperti ini, masih melorok. Saya kira, "Mbah, jenengan ini udah tidak di sini alamnya. Udah mbah pergi aja dengan tenang, tak doakan mbah padang kuburnya, mbah pulang." Dia masih ngelorok gini. Akhirnya apa? Yang guru ngaji ini akhirnya baca-baca sebisanya. Baca-baca mulai Al-Fatihah sampai Al-Baqarah sampai ke menuju ke ayat kursi. Waktu di bagian ayat kursi itu kan dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang namanya mbah itu nyauti sambil gini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi benar-benar itu karena mungkin dia kayak nantang. Benar-benar kayak nantang gitu. Dia nantang benar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi seolah-olah itu kayak aku ini besok ngaji gitu. Dia nantang. Akhirnya sampai si guru ngaji ini ambil air terus dibaca-baca, disiram. Ya perginya dia itu cuma pergi biasa yang pergi gitu. Ya penampakannya wujud manusia gitu. Dengan rambut yang terurai rusak gitu. Wes guru ngaji ini akhirnya cerita ke orang-orang. Akhirnya jadi perkunjingan kan setelah ada karyawan toko yang ditakuti malamnya, terus guru ngaji ini ditampaki malam hari itu, akhirnya jadi perkunjingan warga kampung. Mbah ini tadi, nenek-nenek ini tadi gentayangan gini gentayangan. Ya untungnya hal ini nggak sampai di telinga keluarganya, jadi belum sampai ke telinga keluarganya. Terus kejadian selanjutnya muncul malam selanjutnya itu neror lagi. Yang nenek ini gentayangan lagi. Jadi begitu di atas Isya itu orang sudah masuk kampung, sudah masuk rumah semua karena takut mbak ini muncul. Ternyata beneran muncul pelan-pelan, jalannya sambil seret-seret kayak dek itu kayak nahan beban. Ada satu orang itu yang ngintip dari lubang kunci sekecil ini. Lihat mbah itu jalan sambil nyeret kaki, ngintip dari lubang kunci. Nah, begitu mbah ini nyeret kaki gini, lah orang yang ngintip dari lubang kunci itu tadi, mbah ini noleh langsung, nyamper di sambil gini. Jadi yang ngintip di lubang kunci itu kayak, duh, mana nih, mbah nyamperin. Pintu itu gedor-gedor, brak, diteror. Terus akhirnya, ya ini tadi yang ngintip dari lubang kunci tadi lari ke bapaknya, gini, selimuti. Berarti gebrak itu, padahal itu yang bikin heran itu orang ini tadi cuma ngintip dari lubang kunci sekecil ini, tapi mbak ini tahu, nenek ini tadi tahu gentayangan. Jadi benar-benar warga diteror. Terus besok paginya gonjang-ganjing ini semakin besar, semakin besar. Terus orang-orang kampung membicarakan tentang nenek ini tadi gentayangan. Terus akhirnya dirembuk sama RT setempat gitu kan. Ini gimana Pak RT? Karena warga ini sudah banyak yang diteror sama nenek-nenek ini. Ya sudah, ayo kita ngomong aja sama keluarganya bahwa kejadiannya memang nenek ini mungkin arwahnya belum tenang atau gimana, kan kita nggak tahu. Yang jelas sudah neror warga dengan cara yang seperti itu gitu. Akhirnya inisiatif dari Pak RT, gimana kalau kita datengin aja keluarganya gitu. Warga sama Pak RT datang ke keluarganya, terus ngomong kejadian sebenarnya bahwa nenek jenengan itu, ibu jenengan itu yang meninggal. Setelah meninggal itu malam pertama sampai hari ketiga ini warga ini sering didatangi, diteror gitu. Bahkan ada yang sampai dikedor-kedor pintu, terus guru ngaji itu didatengin sambil di depannya persis sambil dibacakan ayat kursi, tapi dia tetap balas dengan ayat kursi. Jadi benar-benar orang baca ayat kursi, dia balas dengan kayak nantang.
Akhirnya keluarganya ngerasa nggak terima gitu loh. Dan nggak mungkin, ibu saya nggak mungkin mati seperti itu. Ibu saya orangnya baik-baik aja, nggak pernah melakukan apa-apa. Ya sholat, ngaji ya ngaji. Nggih, ya mungkin memang keluarga jenengan mungkin nggak percaya, tapi warga ini yang merasakan efeknya gitu. Warga ini diteror, benar-benar diteror. Orang-orang sampai ngungsi. Ini kejadian nyata, memang banyak orang-orang yang ngungsi gitu. Saking takutnya itu sampai ngungsi, nggak mau tinggal di kampung itu. Dia milih tinggal di rumah saudaranya atau rumah temannya. Karena apa? Karena takut dihantui sama nenek ini tadi gitu. Akhirnya ketika keluarganya nggak percaya, ada satu cucunya itu, cucu dari nenek ini tadi itu bilang bahwa iya kok Mbah itu sering ngeloni aku kalau malam. Loh iya tadi, iya Mbah itu kalau malam nyisiri aku gitu di tempat tidur, nyisir pelan-pelan sambil nyanyi aku lagu-lagu yang lelo 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 lelo. Mosok dek bilang gitu. Sing cucunya bilang, iya kok Mbah masih sering kok kalau malam. Kemarin malam aja Mbah datang nyisiri rambutku sambil nyanyiin lelo 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 itu gitu. Loh emangnya Mbah gimana dek? Ya Mbah pakai baju hitam-hitam gitu kayak orang gila, rambutnya acak-acakan gitu, matanya hitam kayak orang yang udah nggak tidur seminggu. Dek, kok yang bener gitu. Akhirnya di situ pengakuan cucunya sendiri bahwa tiap malam itu nenek ini tadi datengin cucunya. Padahal nenek ini udah meninggal gitu. Tapi kesaksian cucunya itu semakin membuat keluarganya itu semakin percaya bahwa ya memang benar, mungkin memang nenekku ini, ibuku ini memang gentayangan gitu. Yang jadi masalah kenapa kok nenekku kok meninggalnya seperti ini gitu. Akhirnya dirembuk sama Pak RT, terus ini gimana Pak RT solusinya? Sudah jenengan percaya? Iya karena cucunya tadi cerita, anaknya tadi cerita setiap malam dinyanyikan sampai disisiri rambutnya, akhirnya percaya. Wes Pak RT sama warga masih belum nemu solusi karena memang ya solusinya gimana masih nggak tahu. Yang penting keluarganya sudah tahu bahwa nenek ini sering ganggu gitu, dengan cara seperti itu gitu. Akhirnya malam selanjutnya itu ada suara sebelum subuh. Orang itu subuh dulu jam 4 kan subuhnya, tapi orang dulu itu jam 3 kan sudah datang ke masjid lebih dulu gitu kan, jam 3 entah sholat sunnah entah apa gitu. Begitu ada rombongan ibu-ibu ini mau ke masjid, itu dengar suara orang ngaji gitu. Suara perempuan gitu. Loh sopo ngaji kok jam segini kok udah ada yang datang, padahal pintu masjid belum dibuka gitu. Dulu itu masjid, namanya masjid itu yang megang cuma satu orang kunci karena langgar wakaf gitu. Langgar wakaf dipegang satu orang, bukan yang dipegang remas apa ini pengurus masjid seperti sekarang, enggak. Ada yang satu orang megang kunci. Kunci ini masih dibawa. Masjid ini belum dibuka kuncinya, tapi sudah dengar ada suara orang ngaji dari dalam masjid. Sopo diintip dari lubang-lubang itu diintip. Ternyata yuk nenek ini tadi ngaji sambil deprong ini. Langsung begitu kunci dibuka, namanya ibu-ibu itu bilang, dia nyebutin namanya, kon niku nggonmu wis duduk nang kene, ngaliyo kon niku. Lapo kon sik nang kene nggodho wong ae. Dia tuh tawa. Dek iku kayak ngejeng. Mari ngono. Terus si orang ini tadi, ibu-ibu tadi jelasin, kon niku omamu wis gak nang kene ngaliyo. Alammu itu sudah beda sama kita. Tadi sempat ada diskusi waktu itu. Tapi yang nenek yang gentayangan ini tetap kayak nggak ngiraukan sambil ngejel. Sambil ketawa seperti itu. Akhirnya semua itu baca ayat-ayat. Ayo dibacakan ayo semua. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu yang mau sholat subuh itu tadi bacakan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Dia itu tambah semakin nari-nari. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam masjid, bayang. Nah, itu kayak dia itu semakin melawan gitu, kayak semakin melawan. Kalau orang
ya dibacakan ayat seperti itu kan pasti yang kalau zaman sekarang ruqyah pasti udah pergi atau gimana. Tapi dia itu kayak ngelawan, kayak sambil nari-nari gitu. Kembali lagi ke bagian ayat kursi, ketika dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul, dia itu sama semakin nantang di depannya orang-orang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la taqutuhu sinatun wa la naum. Kayak nantang gitu. Akhirnya salah satu ibu-ibu itu ngelempar tasbihnya di setan balik setan. Terus dia itu lari sambil ketawa, keluar lari, nggak tahu kemana lari. Terus akhirnya nggak ngetok lagi. Akhirnya dari kesaksian ibu-ibu tadi yang dihantui di masjid itu, akhirnya wes ini kayaknya nggak bisa dibiarin lagi karena ini sudah keterlaluan. Ini sudah ganggunya itu ganggu yang benar-benar neror dan sudah benar-benar yang sangat mengganggu sekali. Akhirnya diomongkan lagi, dirembuk lagi sama keluarganya, ini gimana solusinya, jangan sampai gini terus gitu loh. Harus ada solusi biar warga ini nggak selalu diteror, karena ini memang benar-benar ganggu sekali, gentayangan gitu. Jadi kampung itu mencekam dan benar-benar itu buat orang itu di atas isya itu sudah nggak mau keluar, udah di dalam rumah udah ngunci pintu, wes nggak berani lihat ke jalan gitu. Orang itu gitu umumnya. Sampai akhirnya ada satu keputusan dari Pak RT dan warga sama keluarga, yuk Pak kita panggilkan orang pinter, yang kiai yang bisa ngusir makhluk ini, apa nggak tahu makhluk apa itu. Ada satu kiai yang punya pondok pesantren di daerah pesisir dekat pantai sana, dekat pantai di Surabaya ini kan, dipanggil, kemudian dia dikasih tahu kronologisnya seperti apa. Pak Kiai ini punya inisiatif, ya sudah kita datengin makamnya, nanti ketika di sana kita lihat proses keluarnya ini gimana, proses keluarnya orang gentayangan ini gimana. Begitu warga nyampe di pemakaman itu, benar-benar warga semua ini, nggak hanya satu orang yang melihat, banyak orang saksi yang melihat. Muncul orang ini seperti orang biasa, muncul dari pemakaman itu sambil nyeret kaki, sambil mendelik gitu. Lapo podo nang kene iki, lapo nang kene kabeh. Ngerti kan? Kenapa ini semua di sini? Lapo kok nang kene? Tadi bener-bener ya Pak Kiai itu dengan santainya yang mana? Wes kon ndang mulih. Omamu gak nang kene, mulih. Kono ojo ganggu wong ae. Sampai dengan gayanya yang nantang itu tadi. Ketawa-ketawa, ngakak-ngakak. Akhirnya Pak Kiai ini ngambil sajadah, terus dibacakan ayat-ayat, mungkin ayat-ayat ruqyah atau apa, dikepuk di bagian punggung. Waduh ya, sahabat kalau lagi Allah, buah, sampai 3 atau sampai 5 kali. Akhirnya dia itu tiba-tiba ngeblak, jatuh di tanah, terus nggak tahu kayak berupa asap gitu aja, asap hilang gitu aja. Ini banyak saksi mas, karena ini kisah nyata ini bisa terjadi di tahun 70-an, kisah nyata di sini. Setelah kejadian itu banyak warga itu yang masih takut, yang ngungsi belum balik karena masih takut, benar-benar berapa 1 minggu itu diteror gitu. Setelah diusir oleh Pak Kiai hari itu, besok malamnya itu alhamdulillah sudah nggak terjadi teror lagi. Dan sampai hari ini ya yang terjadi ya kampung ini padat gitu kan. Wis nggak, kejadian itu wis banyak yang lupa. Generasiku itu wis hampir nggak tahu. Kalau bukan ibuku sendiri yang cerita kejadian 70-an itu, ya mungkin aku nggak tahu. Nah, ketika ibuku cerita, ya aku cerita ke kamu gitu loh. Kamu kan sebagai warga baru di sini. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang aneh terasa di kampung ini, ya wis kamu minimal kamu tahu sejarahnya kampung ini gitu loh. Ya itu sih yang terjadi di kampung ini, memang kisah nyatanya seperti itu mas. Apa pesan yang kita bisa ambil dari ini? Bahwa orang ini dulunya semasa hidup itu sholat juga tekun, ngaji juga ya seperti biasa. Tapi apa satu hal yang membuat dia matinya tidak enak seperti itu? Karena dia jahat sama orang. Nah ini yang perlu kita waspadai, bahwa ternyata ada amalan-amalan yang harus memang kita itu harus sadari, bahwa jahat sama orang yang kita nggak tahu orang yang kita sakiti itu sakit hati atau enggak. Bayang no, anak-anak mainan
di depan rumahnya langsung disentak. Cok, lu nih, jangan mainan di sini. Ini bukan rumahmu. Sampai gitu. Makanya yang terjadi seperti itu, ya itulah. Ya, itu kampung ini kisah nyatanya seperti itu. Dan masih banyak kisah-kisah yang aneh lainnya, yang horor gitu loh di kampung ini. Ya kapan-kapan main-main sini lagi, kita cerita-cerita lagi. Yuk, kopi nih, monggo. Gunung Ewa